Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dipersatukan dalam kebaikan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Home. Skor IMDb-nya 8,8. Film ini dibintangi aktor Mollywood Indra Surendran dan Srinath Basi. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Oliver adalah seorang ayah yang tidak paham teknologi. Anthony adalah seorang penulis cerita film. Charles adalah seorang YouTuber pemula. Mereka berdua adalah putra Oliver. Suatu hari di sebuah rumah yang indah di Provinsi Kerala, hiduplah satu keluarga yang bahagia. Mereka semua beranggotakan 5 orang. Oliver adalah seorang suami yang mempunyai istri bernama Kutiama. Karena sudah tua, Oliver pensiun dan menghabiskan waktunya merawat kebun kecilnya di halaman rumah. Oliver adalah sosok ayah yang penyabar. Berbeda halnya dengan Kutiama sang istri yang hobi mengomel. Oliver dan Kutiama dikaruniai 2 orang putra. Putra pertama bernama Anthony yang merupakan penulis cerita film. Putra kedua bernama Charles yang merupakan YouTuber pemula. Ayah Oliver bernama Apachan menderita sakit demensia. Pagi hari, Kutiama membangunkan Charles di kamarnya. Kutiama ngomel karena kamar Charles berantakan. Sementara Oliver mengepel lantai kamar Apachan karena Apachan buang air kecil di lantai. Di sisi lain, Anthony sibuk dengan pekerjaannya sebagai penulis. 2 tahun lalu, Anthony sukses menjadi penulis sekaligus sutradara film. Film pertama Anthony laku keras di pasaran dan membuat Anthony mendapatkan penghargaan. Setelah mencapai kesuksesan, Anthony tinggal di apartemen mewah di luar kota. Sekarang, Anthony sibuk membuat proyek cerita film keduanya. Namun, di apartemen, Anthony justru sulit berkonsentrasi. Anthony tidak bisa menulis cerita film kedua dengan bagus. Seorang produser bernama Baby mengatakan cerita film Anthony yang kedua tidak sebagus seperti cerita film yang pertama. Baby akan memberikan kesempatan lagi kepada Anthony untuk membuat cerita film yang kedua. Baby menasihati Anthony agar pulang ke rumahnya dan membuat cerita film kedua dari rumah. Karena ketika Anthony berada di rumah, Anthony bisa membuat cerita film yang bagus seperti cerita film yang pertama. Setelah berpikir sejenak, Anthony menerima nasihat Baby. Pagi hari, Anthony mempacking barang-barangnya dan pulang ke rumah. Di saat yang bersamaan, akuarium ikan di rumah pecah dan membuat lantai di rumah dibanjiri air. Anthony melihat di story Charles sang adik. Akuarium di rumah pecah dan membanjiri lantai. Anthony menelpon Oliver sang ayah dan memberitahu untuk menyelamatkan ikannya. Oliver kaget karena Anthony sudah mengetahui hal itu. Padahal pecahnya akuarium itu baru saja terjadi. Anthony mengatakan ia tahu akuarium di rumah pecah dari story Charles. Oliver tidak tahu apa itu story karena Oliver tidak paham teknologi. Oliver hanya mempunyai handphone jadul. Kutiama sang ibu terus mengomel sembari mengepel tumpahan air akuarium. Oliver kemudian pergi ke taman kota bersama sahabatnya bernama Suryan. Oliver bertanya kepada Suryan, apa itu story? Suryan mengatakan, jika kita mempunyai smartphone, kita semua bisa membuat story di akun sosial media kita. Oliver baru tahu mengenai hal itu. Suryan lalu melakukan video call dengan putrinya. Oliver juga baru tahu mengenai video call. Oliver merasa teknologi sekarang sangat hebat. Malam hari, Anthony tiba di rumah. Oliver menyambut kedatangan Anthony dengan penuh senyuman. Oliver rindu kepada Anthony karena sudah lama tidak bertemu. Oliver mencoba mengajak Anthony mengobrol, namun Anthony cuek saja kepada sang ayah. Anthony justru sibuk menelpon temannya membahas proyek film. Di lantai atas, Charles sedang membuat video vlog untuk channel YouTube-nya. Yo guys, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് like ചെയ്യുക, share ചെയ്യുക, subscribe ചെയ്യുക. Beberapa menit kemudian, mereka semua makan malam bersama di meja makan.
Sembari makan, Oliver dan Kutiyama mengingatkan Anthony agar segera menikahi kekasihnya yang bernama Priya. Anthony tidak nyaman mendengar nasihat itu. Anthony tidak mau membahas masalah itu. Anthony mengatakan kepada keluarganya agar tidak mengganggunya dalam beberapa hari ke depan karena Anthony ingin fokus menggarap proyek film keduanya. Anthony lalu kembali ke kamarnya. Kutiyama kesal karena Anthony tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Mereka semua kemudian beristirahat tidur. Di tempat tidur, Kutiyama curhat kepada Oliver. Ia rindu dengan sikap Anthony yang manis. Dahulu, sebelum tidur, Anthony selalu mencium kening kedua orang tuanya. Sekarang, Anthony sibuk dengan pekerjaannya dan jarang mengobrol. Oliver menasihati sang istri untuk bersabar menghadapi sikap Anthony. Besok pagi, Anthony membuka laptopnya dan mulai bekerja. Namun, Anthony belum mendapatkan inspirasi. Anthony masih merasa buntu. Di saat yang bersamaan, Oliver dan Charles pergi ke toko ikan untuk membeli akuarium yang baru. Setelah memilih akuarium, Charles video call dengan Anthony dan menunjukkan akuarium itu. Anthony setuju dengan pilihan Charles. Melihat Charles dan Anthony video call, Oliver ingin membeli smartphone. Oliver mengambil brosur di toko handphone yang berada tepat di sebelah toko akuarium. Mereka berdua kemudian kembali pulang membawa akuarium. Siang hari, Anthony menghampiri rumah kekasihnya bernama Priya. Anthony mengobrol dengan ayah Priya bernama Joseph dan ibunda Priya bernama Asa. Dibandingkan Oliver, Joseph jauh lebih muda. Joseph merupakan penulis terkenal yang sebentar lagi akan merilis buku baru. Anthony sangat mengagumi Joseph lebih dari Oliver karena bagi Anthony, Joseph lebih sukses daripada Oliver sang ayah. Setelah mengobrol dengan kedua orang tua Priya, Anthony mengantar Priya berangkat kerja. Terlihat hubungan Anthony dan Priya sedang tidak baik karena Anthony sibuk memikirkan pekerjaannya. Anthony jarang memperhatikan Priya. Priya sedih atas sikap Anthony itu. Priya rindu dengan sikap Anthony dahulu yang penuh dengan kasih sayang. Baby menelpon Anthony dan bertanya mengenai progres cerita film kedua. Anthony mengatakan cerita film kedua masih dalam proses. Malam hari, Oliver mendatangi kamar Anthony dan menunjukkan brosur handphone kepada Anthony. Namun Anthony hanya terdiam. Oliver juga mengajak Anthony mengobrol. Namun Anthony cuek saja. Terlihat Anthony sedang sibuk membaca buku Joseph yang sebentar lagi akan dirilis. Anthony menceritakan kehebatan Joseph kepada Oliver. Anthony mengatakan, "Ayah, Joseph lebih muda dan lebih sukses dari ayah. Joseph sudah membuat banyak karya dan melakukan hal-hal yang hebat dalam hidupnya. Tidak seperti ayah yang hanya merawat kebun di halaman. Ayah tidak pernah melakukan hal-hal hebat dalam hidup ayah." Oliver berpura-pura mengantuk dan turun ke bawah. Oliver sakit hati dengan omongan Anthony. Namun Oliver tetap menyayangi Anthony. Charles menegur Anthony dan menyuruh Anthony untuk meminta maaf. Namun Anthony cuek saja dan tidak peduli. Terlihat Oliver terus memikirkan omongan Anthony. Oliver merenung dan menangis sendiri. Omongan Anthony membuat Oliver merasa tidak berguna. Tiba-tiba Oliver mengingat sesuatu. Oliver dan Suryan pernah melakukan hal hebat dalam hidupnya. Pagi hari, Oliver membersihkan buang air kecil ayahnya sembari tersenyum. Setelah itu, Oliver pergi ke rumah Suryan. Di saat yang bersamaan, Anthony diam-diam memesan smartphone untuk sang ayah. Oliver mengingatkan Suryan atas momen hebat yang dahulu pernah mereka lakukan. Suryan tersenyum mengingat momen itu. Karena momen itu, Oliver dan Suryan menyelamatkan 2 nyawa manusia. Suryan menyuruh Oliver untuk menceritakan momen hebat itu kepada Anthony. Namun Oliver tidak mau. Oliver takut cerita itu justru ditertawakan dan diremehkan Anthony. Oliver tidak mau sakit dan bersedih lagi. Oliver lalu kembali pulang. Oliver menghampiri kamar Anthony dan mengajaknya mengobrol. Namun lagi-lagi Anthony cuek saja. Anthony justru video call dengan Priya. Berhari-hari Oliver dicueki Anthony. Oliver sedih melihat sikap putranya itu. Pagi hari, Oliver diantar Suryan pergi ke toko handphone. Oliver membeli handphone baru dengan tabungannya sendiri. Suryan lalu membuatkan akun WhatsApp dan Facebook di handphone Oliver. Setelah itu, mereka berdua kembali pulang.
Besok pagi, seorang kurir membawa paket besar untuk Anthony. Anthony membuka paket itu dan membagi-bagikannya kepada keluarganya. Anthony membelikan baju baru untuk sang kakek, sang ibu, dan sang adik. Anthony juga membelikan smartphone untuk sang ayah. Namun, di saat yang bersamaan, handphone Oliver yang sudah ia beli berdering. Semua orang baru tahu Oliver sudah mempunyai handphone baru. Anthony kecewa dengan sang ayah yang sudah membeli handphone baru. Malam hari, Charles mengajari Oliver cara menggunakan smartphone, sedangkan Kutiyama terus mengomel karena Anthony tidak segera menikahi pria. Beberapa hari kemudian, keluarga Joseph mengajak keluarga Oliver pergi ke mall untuk berjalan santai. Kedua keluarga itu menjadi semakin dekat. Mereka semua menikmati kebersamaan itu. Ketika Joseph mencoba sebuah jas, Joseph meminta Oliver untuk memfoto dirinya. Joseph ingin menunjukkan foto jas itu kepada ibundanya. Namun, Oliver belum mengerti cara mengambil foto menggunakan smartphone. Anthony datang dan mengambil handphone Oliver. Anthony memfoto Joseph dengan benar. Anthony kemudian mengobrol dengan Joseph. Oliver iri melihat kedekatan Anthony dan Joseph. Oliver juga ingin dekat dengan Anthony. Mereka semua kemudian kembali pulang. Oliver dan Kutiyama beristirahat tidur. Oliver terus merenung di dalam hatinya. Kutiyama kasihan melihat sang suami yang ingin dekat dengan Anthony seperti dahulu. Baby mengirim voice note kepada Anthony dan bertanya mengenai progres cerita film kedua. Baby mendesak Anthony agar segera menyelesaikan cerita film itu. Anthony bingung harus bagaimana karena Anthony belum mendapatkan inspirasi untuk membuat cerita film yang kedua. Pagi hari, Anthony mengantar Oliver mengurus sesuatu. Setelah itu, Anthony dan Oliver pergi ke lokasi syuting. Setibanya di lokasi syuting, Anthony memerintahkan sang ayah untuk tidak keluar dan tetap berada di dalam mobil. Anthony kemudian turun dari mobil dan menunggu Vishal yang sedang istirahat makan siang. Vishal adalah aktor utama yang akan bermain di film kedua Anthony. Sembari menunggu Vishal, Anthony mengobrol dengan temannya. Terlihat Oliver turun dari mobil dan masuk ke ruangan Vishal. Vishal bingung mengapa ayah Anthony ingin menemui dirinya. Oliver duduk dan mengobrol dengan Vishal. Oliver menceritakan sesuatu kepada Vishal. Vishal senang mendengarkan cerita Oliver. Vishal tertawa dan ingin terus mengobrol dengan Oliver. Tak lama kemudian, Anthony masuk ke ruangan Vishal. Anthony kesal melihat ayahnya yang sudah berada di ruangan Vishal. Vishal menyuruh Anthony duduk dan mulai menceritakan cerita film keduanya. Ketika mendengarkan cerita film kedua Anthony, Vishal justru mengantuk. Vishal merasa cerita film kedua Anthony tidak bagus. Vishal mengimbau Anthony untuk pulang dan merevisi cerita film itu. Anthony dan Oliver kemudian kembali pulang. Setibanya di rumah, Anthony meluapkan amarahnya kepada sang ayah. Anthony menyalahkan sang ayah atas penolakan Vishal terhadap film keduanya. Anthony menuduh gara-gara sang ayah masuk lebih dulu ke ruangan Vishal, Vishal menjadi tidak suka dengan cerita film Anthony. Oliver pun terdiam membisu. Di tengah suasana yang panas, tiba-tiba handphone Oliver berdering. Oliver dengan cepat mencoba mematikan panggilan itu. Namun Oliver belum bisa mematikan panggilan itu. Akhirnya Oliver memencet handphonenya dengan asal-asalan dan membuat panggilan itu berhenti. Namun Oliver tidak sadar ia sedang live streaming di akun Facebooknya. Handphone itu ia letakkan di saku bajunya. Anthony terus-menerus memarahi ayahnya. Anthony juga mengejek Vishal karena menolak cerita film keduanya. Di saat yang bersamaan, Charles yang sedang berada di atas melihat akun Facebook ayahnya sedang melakukan live. Charles melihat di live itu Anthony memaki-maki Vishal. Charles langsung berlari turun ke bawah. Charles langsung mengambil handphone Oliver dan mematikan live akun Facebook Oliver. Charles memberitahu Anthony bahwa amarah Anthony terekam di live akun Facebook Oliver. Oliver tidak tahu mengenai hal itu. Anthony marah dan kembali ke kamarnya. Anthony menggerutu sendiri dengan mengatakan mengapa ia ditakdirkan mempunyai ayah seperti Oliver. Video amarah Anthony kepada Vishal viral di sosial media. Para penggemar Vishal mencaci maki Anthony di sosial media. Anthony kemudian dipanggil Baby untuk klarifikasi.
Setelah itu, Anthony kembali pulang. Anthony melihat ada penulis lain masuk ke kantor Baby. Anthony merasa proyek itu akan jatuh ke tangan orang lain. Anthony mulai putus asa. Anthony kembali pulang dan beristirahat tidur. Terlihat selama 3 hari, Oliver tidak bisa tidur malam. Oliver hanya duduk termenung di sebelah akuarium. Suatu malam, Anthony terbangun dan membuka kulkas. Oliver meminta maaf atas kejadian live Facebook itu. Anthony menghimbau sang ayah agar melupakan kejadian itu. Besok pagi, Oliver mendatangi rumah Suryan. Oliver meminta Suryan untuk menguninstall aplikasi Facebook di handphonenya. Oliver tidak mau berbuat kesalahan lagi. Suryan menasihati Oliver untuk mempelajari lebih dalam mengenai penggunaan smartphone. Oliver dan Suryan kemudian mengobrol topik lain. Karena berhari-hari tidak bisa tidur, Oliver ingin berkonsultasi dengan psikolog. Suryan teringat, dahulu ia pernah berkonsultasi dengan seorang psikolog bernama Franklin. Oliver dan Suryan lalu pergi menemui Franklin. Asisten rumah tangga Franklin bernama Molly mempersilahkan Oliver masuk. Oliver kemudian duduk dan berkonsultasi dengan Franklin. Oliver mengatakan ia tidak bisa tidur selama beberapa hari terakhir. Franklin memberikan beberapa nasihat kepada Oliver. Franklin juga memerintahkan Oliver untuk mengikuti senam bersama pasien lainnya. Oliver mengikuti senam itu dengan seksama. Setelah senam, Oliver merasa lebih tenang. Oliver dan Suryan kemudian kembali pulang. Besok pagi, Oliver memandikan Apacan sang ayah. Oliver juga membetulkan mesin ketik yang dahulu dipakai sang ayah. Dahulu, Apacan adalah seorang penulis. Setelah memandikan Apacan, Oliver menemui Franklin lagi. Oliver menceritakan tragedi live Facebook yang membuat Anthony dipojokkan di sosial media. Oliver mengatakan ia tidak sengaja melakukan live Facebook. Franklin akan membantu Oliver dalam menggunakan smartphone. Franklin memerintahkan Molly untuk mengajari Oliver menggunakan sosial media di smartphone Oliver. Molly dengan senang hati akan melakukan hal itu. Molly mengajari Oliver menggunakan emoticon di WhatsApp. Setelah paham, Oliver menyapa Anthony melalui WhatsApp. Anthony membalas dengan mengirim emoticon sebuah kecupan. Oliver bahagia melihat hal itu. Oliver kemudian kembali pulang. Setelah beberapa hari mendapatkan ilmu dari Molly, Oliver semakin paham menggunakan smartphone. Di rumah, Oliver memfoto-foto ayahnya. Oliver membayar belanja sayur Kutiama melalui Google Pay. Oliver juga menjual sepedanya di marketplace. Kutiama dan Charles kaget melihat Oliver yang sudah pandai menggunakan smartphone. Oliver juga mengirim voice note kepada Anthony dan pria. Hai Mole, itu papa ya? Mereka semua kagum dengan Oliver yang sudah pandai menggunakan smartphone. Besok pagi, Oliver mengikuti senam bersama Franklin dan pasien lainnya. Seusai senam, Oliver, Suryan, dan Franklin mengobrol basa-basi. Setelah itu, mereka semua kembali pulang. Joseph menghampiri Anthony dan menghimbau Anthony untuk segera meminta maaf kepada Vishal demi mengembalikan nama baik Anthony. Joseph menghimbau Anthony untuk meminta maaf kepada Vishal melalui surat. Anthony pun patuh dan menurut saja. Karena tulisan tangan Anthony kurang bagus, Anthony meminta bantuan sang ayah untuk menulis surat itu. Oliver dengan senang hati membantu Anthony. Oliver mengambil kertas dan mulai menulis kata-kata sesuai yang diminta Anthony. Anthony tersenyum bahagia melihat sang ayah menulis. Karena ketika kecil dahulu, Anthony sering melihat sang ayah menulis. Seusai menulis, mereka berdua mengobrol. Oliver menceritakan kisah masa lalu yang pernah ia lakukan bersama Suryan. Dahulu, ketika remaja, Oliver dan Suryan sering menghabiskan waktu bersama dengan bermain di kebun desa. Satu hari, seorang ibu bernama Anna berlibur di desa itu bersama putranya. Tiba-tiba, Anna menangis sembari menggendong putranya. Anna berlari ke gereja mencari pendeta. Anna ingin meminta tolong kepada pendeta untuk mengantar putranya ke rumah sakit di kota. Karena di desa itu hanya pendeta yang memiliki mobil. Jika putranya tidak segera dibawa ke rumah sakit, maka putranya tidak akan tertolong.
Putranya tidak sadarkan diri pasca meminum cairan biru yang biasa digunakan Anna untuk melukis. Oliver tidak mengenal Anna, namun mendengar cerita Anna, Oliver tergerak hatinya. Oliver berjalan menghampiri Anna dan berjanji akan membantu Anna. Oliver juga mengajak Suryan untuk membantu Anna. Oliver dan Suryan tidak tahu bagaimana cara membawa Anna dan putranya ke rumah sakit. Akhirnya Oliver mendapatkan ide. Oliver mengambil panci raksasa di gereja dan meletakkannya di sungai. Anna dan putranya naik ke atas panci raksasa itu. Oliver dan Suryan kemudian mendorong panci itu hingga menyeberangi sungai. Oliver dan Suryan menahan dinginnya air sungai. Setelah berhasil menyeberangi sungai, Oliver menghentikan mobil yang lewat. Oliver menceritakan semuanya kepada pemilik mobil. Pemilik mobil bersedia membantu. Oliver dan Suryan lega mendengar hal itu. Anna dan putranya kemudian dibawa ke rumah sakit, sedangkan Oliver dan Suryan kembali pulang. Setelah mendengarkan cerita sang ayah, Anthony merasa cerita itu hanyalah dongeng belaka. Oliver kecewa dengan tanggapan Anthony. Padahal cerita itu adalah fakta masa lalu Oliver. Anthony dan Oliver kemudian kembali ke kamar mereka masing-masing. Terlihat Anthony dan pria bertengkar karena masalah sepele. Oliver mendengar pertengkaran itu. Oliver menghampiri Anthony dan bertanya mengenai pertengkaran itu. Anthony justru berkata kasar dengan mengatakan, "Ayah, kau tidak usah ikut campur. Kau pergi saja dan tidur di kamar." Oliver lalu kembali ke kamarnya. Di tempat tidur, Oliver mengatakan kepada sang istri, ia akan mengundang keluarga Joseph makan siang di rumah untuk meredakan ketegangan Anthony dan pria. Kutiyama setuju dengan ide itu. Beberapa hari kemudian, keluarga Joseph datang ke rumah Oliver. Mereka semua duduk dan mengobrol. Mereka semua menikmati kebersamaan itu. Namun, Oliver dan pria belum saling menyapa karena mereka berdua masih bertengkar. Setelah mengobrol, mereka semua makan bersama di meja makan. Seusai makan, hujan turun dengan deras disertai petir. Oliver menutup semua jendela. Beberapa detik kemudian, lampu di rumah Oliver padam. Mereka semua kemudian duduk bersama di ruang tengah. Oliver menyuruh Anthony agar tidak terus-menerus memegang handphonenya. Oliver menyuruh Anthony ikut mengobrol dengan yang lain, namun Anthony cuek saja. Oliver sedikit marah dan menyuruh Anthony untuk meletakkan handphonenya sekarang juga. Anthony justru membentak sang ayah. Suasana menjadi sedikit tegang. Tiba-tiba, adik Joseph menunjukkan foto yang memperlihatkan Baby dan Vishal sudah mendapatkan penulis cerita di film berikutnya. Artinya, di tahun ini, Anthony tidak mendapatkan kesempatan. Anthony menjadi semakin tegang. Keluarga Joseph tidak nyaman dan meminta izin pulang. Anthony lalu mengantar keluarga Joseph berjalan ke pintu pagar. Setelah keluarga Joseph pulang, Anthony masuk ke kamarnya. Anthony semakin membenci sang ayah karena sang ayah terus mempermalukan dirinya. Anthony menyesal kembali ke rumah. Seharusnya ia tetap berada di apartemen. Selama 2 hari, suasana rumah masih dingin. Charles berusaha mencairkan suasana dengan menyapa semua orang. Besok malam, keluarga Oliver menghadiri acara ulang tahun Joseph sekaligus perilisan buku baru Joseph di rumah Joseph. Keluarga Joseph mengenalkan keluarga Oliver kepada para tamu undangan sebagai calon besan. Terlihat Anthony dan pria sudah berbaikan. Oliver melihat buku baru Joseph. Buku itu menceritakan autobiografi Joseph sejak kecil. Joseph kemudian memotong kue bersama ibundanya yang sudah tua. Keluarga Oliver baru melihat ibunda Joseph untuk pertama kalinya. Setelah acara potong kue, ibunda Joseph secara resmi merilis buku baru Joseph. Joseph kemudian mengatakan beberapa kata di depan tamu undangan. If you don't express yourself, then the essence of you will be lost forever. Setelah itu, giliran ibunda Joseph berbicara di depan tamu undangan.
Ibunda Joseph mengatakan, "Para hadirin, akulah yang melukis wajah Joseph yang ada di cover buku baru Joseph. Baru kali ini aku melukis wajah Joseph. Selama bertahun-tahun aku selalu berusaha melukis wajah malaikat. Malaikat yang menyelamatkan hidupku dan Joseph kala itu. Tetapi aku lupa wajah malaikat itu. Dahulu ketika Joseph masih kecil, aku membawa Joseph pergi berlibur ke sebuah desa terpencil. Menghadap pemandangan kebun yang indah, aku melukis dengan tenang. Tanpa sepengetahuanku, Joseph kecil meminum cairan biru yang aku gunakan untuk melukis. Joseph kemudian tidak sadarkan diri. Aku panik dan ketakutan. Aku berlari ke gereja untuk meminta bantuan mobil kepada pendeta. Namun pendeta tidak berada di sana. Aku mulai putus asa dan berniat melakukan bundir agar aku bisa mati bersama putraku. Namun tiba-tiba seorang remaja mendatangiku dan menenangkanku. Dia berjanji akan membantuku. Ia dan temannya lalu mengambil panci raksasa dan membawaku menyeberangi sungai. Setelah menyeberangi sungai, ia menghentikan sebuah mobil. Sebelum masuk ke dalam mobil, remaja itu mengatakan kepadaku, "Ibu, kau tidak boleh putus asa, karena Tuhan selalu menolong kita." Mobil itu kemudian membawaku dan Joseph ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Joseph kecil langsung ditangani dokter dan berhasil selamat. Aku menangis bahagia melihat Joseph kecil yang sudah sadarkan diri. Aku lalu kembali ke desa itu untuk mencari remaja yang menolongku. Namun aku tidak menemukannya. Aku yakin remaja itu adalah malaikat yang Tuhan kirimkan kepadaku untuk menyelamatkanku dan Joseph. Semua orang menangis mendengar cerita itu. Anthony menangis dan baru sadar ternyata malaikat yang dimaksud Anna adalah Oliver sang ayah. Jedir. Seketika itu Anthony bangga kepada Oliver sang ayah. Oliver juga baru sadar yang ia selamatkan waktu itu adalah Anna dan Joseph kecil. Setelah acara selesai, mereka semua kembali pulang. Setibanya di rumah, Anthony duduk dan mengobrol dengan sang ayah. Anthony memeluk dan mencium sang ayah. Kutiama dan Charles bahagia melihat hal itu. Akhirnya Oliver dan Anthony bisa bermesraan kembali. Mereka berempat kemudian tidur di kasur yang sama. Besok pagi, keluarga Oliver beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba Anna dan keluarganya datang ke rumah Oliver. Oliver kaget melihat Anna berdiri di hadapannya. Anna lalu mengangkat tangannya dan mengatakan, "Aku belum mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih malaikat penolongku." Rupanya tadi malam Anthony menceritakan semuanya kepada Anna dan Joseph. Kedua keluarga itu lalu berkumpul bersama. Semua orang tersenyum dan menangis haru. Anna juga memvideo call Suryan dan mengucapkan terima kasih. Suryan juga ikut menangis haru. Beberapa hari kemudian, Anthony mendapatkan inspirasi dan berhasil membuat cerita film yang kedua. Anthony menceritakan sedikit tentang filmnya di sosial media. Semua orang kagum dan tersentuh membaca cerita Anthony. Anthony lalu menemui Vishal dan menceritakan cerita film itu kepada Vishal. Vishal menyukai cerita film Anthony. Mereka berdua akan menggarap film itu bersama. Sementara Charles terus membuat video vlog di channel YouTube-nya. Apa Chan tertarik ingin menulis kembali? Habis. Apa pesan dari film ini? Terkadang kita jauh-jauh mencari inspirasi di luar sana. Padahal inspirasi sesungguhnya bisa kita dapatkan di dalam rumah. Rumah adalah tempat kita mengawali semuanya. Rumah adalah tempat kita berkasih sayang. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.